Kebakaran hebat melanda permukiman warga di Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur. Api dengan cepat membesar dan merembet ke pemukiman lainnya. Para korban kebakaran berusaha menyelamatkan barang berharga yang bisa diselamatkan dan kemudian mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sejumlah mobil tangki dan mesin portable digunakan untuk memadamkan api. Namun lokasi yang sempit dan minimnya sumber air membuat pemadaman sedikit terganggu. Setelah 2 jam, api berhasil dipadamkan. Dari data sementara, 6 rumah hangus terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting arus pendek listrik. Beruntung tak ada korban jiwa saat kebakaran terjadi. Kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran. Sementara itu di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, api membakar rumah warga di RT 19 Jalan Niaga, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Api berkobar saat pemilik rumah tengah menunaikan sholat di masjid. Rumah rusak total, bahkan tidak ada satupun perabot rumah yang berhasil diselamatkan. Petugas pemadam kebakaran dibantu masyarakat setempat dengan sigap berupaya memadamkan api. Setelah 40 menit dan mengerahkan beberapa unit mobil pemadam kebakaran, api akhirnya bisa dipadamkan. Proses pemadaman melibatkan pemadam dari Satuan Polisi Pamong Praja dibantu dengan petugas gabungan lainnya. Belum diketahui berapa kerugian akibat kebakaran ini, sementara penyebab kebakaran belum diketahui. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, dan Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Ardi Wirya, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Kebakaran terjadi di kawasan permukiman Tongkongan Tamana, Lembang Batu Busa, Kecamatan Buntu Pepasan, Toraja Utara. Warga memadamkan api dengan peralatan seadanya. Bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar. Kebakaran ini menghanguskan 3 unit tongkongan rumah adat Toraja, 5 unit lumbung padi khas Toraja, dan 2 rumah panggung. 5 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Polisi tangkap 5 pelaku sindikat film porno yang melibatkan anak di bawah umur. Harga melambung tinggi, warga di berbagai daerah rela berdesakan berburu beras murah. Musim durian tiba, warga ramaikan festival durian di Surabaya, Jawa Timur. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senja dan rekan saya Arlisa Hadi kembali hadir dalam iNews siang hari ini pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, iNews yang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting dan menarik lainnya. Nah pemirsa, siang kali ini kami awali dari sebuah mobil mewah yang terbalik hingga ringsek di Jakarta Selatan dini hari tadi. Diduga kecelakaan terjadi karena sopir hilang konsentrasi ketika bermain ponsel sambil mengemudi. Kecelakaan tunggal yang membuat satu mobil mewah terbalik terjadi di Jalan Antasari arah Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu dini hari. Petugas derek berupaya untuk memindahkan mobil agar jalan bisa dilintasi kendaraan lain. Kecelakaan ini juga membuat arus lalu lintas tersendat. Insiden ini bermula saat mobil melaju kencang tiba-tiba hilang kendali dan menabrak tiang jalan. Mobil juga sempat menabrak tanaman hias milik pedagang hingga kemudian terbalik. Menurut saksi mata, pengemudi sedang membalas pesan singkat di ponselnya hingga hilang konsentrasi dan tidak bisa menguasai kemudinya dalam kecepatan tinggi. Kata dia sih 130-an. Nah, ibunya ngechat, nanyain, dia balas chatannya tangan kiri mungkin. Mau dari gambar saya. Nah, balas chatan, dia udah pasti ngeblank dong. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini. Mobil yang rusak parah ini dibawa ke unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.
Pemirsa, puluhan kendaraan terjaring razia gabungan di perbatasan kota Surabaya, Sidoarjo, Jawa Timur, Jalan Lingkar Mas di Sidoarjo. Ya, pemirsa, razia ini dilaksanakan setelah adanya keluhan warga mengenai maraknya balap liar. Puluhan pemuda menuntun kendaraan mereka dari Jalan Lingkar Mas Sidoarjo menuju ke kantor Mapolresta Sidoarjo. Para pemuda ini merupakan beberapa kelompok geng motor yang seringkali membuat resah warga dengan aksi balap liar. Petugas gabungan pun langsung mendata para pemuda ini. Mas, terdapat segerombolan anak muda yang melakukan kegiatan balap liar. Jadi kita siapkan sprintnya, kita melakukan APP sebelum berangkat terkait CB untuk pengamanan tersebut. Jadi sudah kita laksanakan, dapat ratusan kendaraan yang sudah kita amankan, dibawa ke Mako. Selanjutnya kita data ranmornya dan kita amankan yang tidak sesuai spektek atau menggunakan knalpot bising, kita tindak dengan teguran. Kami menghimbau sudahi untuk kegiatan balap liar karena mengganggu ketertiban masyarakat. Terkait penindakan bagi pelanggar, petugas akan meminta pemilik kendaraan untuk mencopot knalpot brong dan memasang kembali knalpot sesuai dengan aturan yang ada. Razia ini akan rutin dilaksanakan guna menciptakan keamanan bagi warga Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yojok Agusta, iNews melaporkan. Video perundungan seorang pelajar SMP di Blora, Jawa Tengah viral. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama iNews Siang. Masih di iNews Siang, pemirsa, seorang siswa disabilitas di SMPN 3 Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta mengalami patah jari akibat berkelahi usai dirundung teman sekolahnya. Ya, pemirsa, perkelahian ini diduga disebabkan saling ejek dengan menyebut panggilan nama orang tua. RFK, seorang siswa disabilitas kelas 7 SMPN 3 Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta harus dirawat di RSUD Wonosari usai berkelahi dengan teman sekolahnya yang juga penyandang disabilitas. Perkelahian ini diduga akibat saling ejek panggilan nama orang tua. Akibat perkelahian ini RFK patah jari sementara temannya mengalami luka memar di bagian kepala. Pihak sekolah mengaku kejadian perkelahian terjadi di jam istirahat sekolah. Pihak sekolah juga mengaku telah melakukan pendampingan kepada kedua siswa yang terlibat perkelahian. Guru BK kami melakukan pendampingan psikologis untuk si Robin maupun untuk si Rahmat. Yang berikutnya kami melaporkan juga ke Kepala Dinas Kebiasaan lagi, terusnya kami siapkan. Kami melaporkan tentang kronologis kejadian ini. Pihak sekolah juga akan menjembatani antara orang tua wali murid agar diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, artis sekaligus orang tua terduga pelaku perundungan Vincent Rompis ini meminta maaf usai diperiksa polisi di Mapolres Tangerang Selatan, Banten. Ya, sementara itu pemerintah memastikan akan melindungi dan mendampingi anak korban perundungan di sekolah Binus Serpong. Artis sekaligus orang tua pelaku perundungan Vincent Rompis selesai diperiksa polisi di Mapolres Tangerang Selatan, Banten, Kamis malam. Usai diperiksa selama 8 jam, Vincent pun buka suara. Vincent mengaku sangat berempati atas peristiwa yang melibatkan putranya dan berharap tidak akan pernah terulang kembali. Saya nggak ingat sih berapa pertanyaannya, tapi alhamdulillahnya lancar, semua sudah berjalan. Tadi juga yang lancar-lancar semua dan Pak polisinya pada baik-baik semua. Nanti kita lihat aja dari hasilnya seperti apa. Sekali lagi kami menghargai proses yang diambil dari Kapolres. Bang, untuk anak statusnya gimana Bang? Karena keluar sekolah atau gimana? Statusnya gimana Bang? Iya, masih saksi. Oh, masih saksi. Kalau untuk status sekolah sendiri, Bang Vincent mungkin? Itu kita belum tahu ya, masih proses juga. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memastikan akan melindungi dan mendampingi korban perundungan di sekolah Binus Serpong.
Pemerintah juga menyesalkan pihak sekolah yang mengeluarkan secara sepihak para pelaku perundungan. Pelaku semua masih usia di bawah 17 tahun kan. Jadi mereka berhak dan wajib negara untuk juga turut memberikan perlindungan. Termasuk sekolah harusnya memberikan perlindungan. Tidak boleh sebetulnya kemudian langsung mengeluarkan anak dari status siswa di sekolah. Itu sebetulnya dilarang oleh undang-undang. Sementara itu, polisi telah menaikkan kasus perundungan di Binus School Serpong ini ke tahap penyidikan. Polisi menerapkan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun para pelaku termasuk anak Vincent dikeluarkan dari sekolah, sedangkan pelaku yang tidak terlibat namun melihat dan mengetahuinya dijatuhi sanksi disiplin keras. Akibat perundungan yang dilakukan oleh kakak kelas, korban dirawat intensif di rumah sakit karena menderita luka bakar dan memar. Perundungan diduga dilakukan di sebuah warung yang lokasinya tak jauh dari sekolah. Tim Liputan iNews melaporkan. Saudara Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengungkap sindikat internasional perdagangan film porno anak di bawah umur. 5 pelaku diamankan beserta barang bukti ratusan juta rupiah dari hasil penjualan film porno. Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengungkap sindikat internasional perdagangan porno aksi anak di bawah umur. Kasus ini terungkap berkat laporan dari Satgas Pencegahan Kekerasan Anak Amerika, Violence Crime Against Children, yang menginformasikan adanya penjualan film porno anak dari Indonesia. Polisi pun berhasil menangkap 5 pelaku yang memiliki peran berbeda, mulai dari penjual konten video porno ke luar negeri, melakukan tindak asusila terhadap anak di bawah umur, hingga penyedia fasilitas pembuatan konten video. Dari hasil keterangan pelaku, ribuan konten sudah diproduksi dan terjual ke luar negeri sejak tahun 2022 hingga saat ini. Ada kurang lebih 1.000 gambar dan kurang lebih 3.000 kalau tidak salah tadi video yang tentu sudah diproduksi, dihasilkan. Memang produksinya dengan secara manual menggunakan peralatan handphone, dan itu bisa saja kapan terjadi dan tidak perlu memerlukan keahlian, sehingga memang kita yakini bahwa proses untuk menghasilkan, memproduksi konten yang berbau pornografi ini sudah lebih dari setahun dilakukan oleh para pelaku dijerat dengan pasal 82 KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah mengawasi pergaulan anak-anak. Ya, pemirsa, ini modus dicekoki minuman air mineral seorang anak di bawah umur di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menjadi korban ruda paksa secara bergilir oleh 2 temannya sendiri. Korban yang masih di bawah umur ini didampingi kuasa hukumnya datang melapor ke unit PPA Satreskrim Polres Indramayu, Jawa Barat setelah menjadi korban aksi bejat temannya sendiri. Peristiwa miris ini terjadi pada Mei 2023 di Desa Telukagung, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Korban diperkosa secara bergiliran oleh 2 temannya di tanah lapang. Saat insiden berlangsung, korban dalam kondisi tak berdaya, mulut dan tangan dilakban. Kasus ini terungkap setelah korban bercerita ke orang tuanya pada Februari 2024. Pencabulan atau pemerkosaan anak di bawah umur yang terjadi di Desa Telukagung. Dicekokin minuman dulu sama disekap gitu nggak? Kalau untuk dicekokin minuman, pertama sih pakai mineral, di bawah diisi lagi. Nah setelah itu suruh minum lagi. Nah baru dia kerasa puyeng gitu. Kini unit PPA Satreskrim Polres Indramayu tengah menyelidiki kasus pemerkosaan ini dan mengejar para pelaku pemerkosaan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Seorang gadis di bawah umur di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta diperkosa teman yang baru dikenal lewat aplikasi kencan. Aksi pelaku di saat membawa kabur gadis tersebut terekam CCTV.
Dalam video rekaman CCTV nampak saat pelaku menjemput korban di sekolahnya dengan sepeda motor. Korban yang sudah menunggu langsung naik motor pelaku. Pelaku berinisial PS 24 tahun pria asal Purworejo, Jawa Tengah ini pun dilaporkan ke Polres Kulon Progo lantaran dituduh membawa lari anak gadis yang masih di bawah umur. Gadis berumur 16 tahun sebelumnya tak pulang ke rumah. Orang tua lalu melapor ke polisi dan mendapati korban di kos-kosan pelaku. Mirisnya pelaku dan korban melakukan hubungan intim hingga 2 kali. Korban mengenal pelaku dari aplikasi pesan instan. Kenal 1 bulan melalui aplikasi Omi. Dan dilanjutkan saling bertukar nomor handphone. Korban dan pelaku sebelumnya sudah janjian terlebih dahulu untuk bertemu sebelum mereka pergi. Kan dia untuk jam 9, setengah 8 udah saya ajak pulang tapi nggak mau pulang. Nah akhirnya dia malah minta nginep. Nah terus yang ngode-ngode dia buat melakukan hubungan. Atas perbuatannya PS dikenakan pasal berlapis. Pelaku dikenakan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia 35/2014 tentang perlindungan anak dan pasal 332 ayat 1 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Kejadian ini menjadi pembelajaran bagi orang tua untuk mengawasi dan memperhatikan aktivitas anak-anak agar tidak mudah tergiur dengan pria yang baru dikenal. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Di Cilegon, Banten, warga rela berdesak-desakan untuk dapat membeli beras murah. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews. Warga berdesakan dan saling dorong demi membeli beras murah di Brebes, Jawa Tengah. Ratusan orang di Desa Petunjungan berebut membeli beras murah dalam operasi pasar yang berlangsung di kantor Desa Petunjungan. Pada operasi pasar kali ini, 1 orang warga berhak membeli beras seharga Rp10.900 per kilogram. Perum Bulog menyediakan 2,5 ton beras yang disebar di 17 kecamatan. Sementara itu, antrean beras murah sempat diwarnai kericuhan di halaman Kelurahan Warnasari, Kota Cilegon, Banten. Warga yang didominasi kaum ibu ini langsung menyerbu lokasi operasi pasar beras murah yang dilaksanakan tim Satuan Tugas Pangan Kota Cilegon. Di Cirebon, Jawa Barat, operasi pasar beras murah yang berlangsung di Kecamatan Sumber juga diserbu ratusan warga. Bahkan warga telah antre sejak pagi agar bisa mendapatkan beras murah. Setiap warga mendapatkan jatah pembelian sebanyak 2 kantong, masing-masing 5 kg atau seharga Rp104.000. Hanya dalam waktu 2 jam, persediaan beras sebanyak 10 ton yang disediakan habis dibeli. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kelangkaan dan harga beras mahal juga berimbas di Sika, Nusa Tenggara Timur. Ribuan warga mendatangi gerai pangan murah yang dibuka pemerintah setempat. Imbas harga beras yang terus melonjak dan langka di pasaran, Pemkot Sika, Nusa Tenggara Timur membuka gerai pangan murah di halaman Sika Convention Center. Gerai pangan murah ini langsung diserbu ribuan warga kota Maumere. Total ada 1.000 kupon yang dibagikan dengan masing-masing warga dijatah maksimal 20 kg beras. 15 mahal ya? Mahal, kita bisa belanja yang susah gak tidak cari beras, Mam? susah. Makanya sekarang kita baku rebutin. Mam, mereka datang rebutin? Iya. Ini murah ya dijual di sini? Murah, 57. Murah sekali. Dapat murah ya? Karena di pasar 5 kilo itu 75.000. 75. Di sini? Ini 5 kilo 57.000. 57. Lebih murah ya di sini ya? Dan susah sekarang cari beras? Dari beras memang. Pihak Dinas Ketahanan Pangan menyebut harga beras di pasaran sudah mencapai Rp17.000 per kilogramnya. Karena itu, pihaknya menyediakan beras dengan harga Rp11.500 per kilogram. Hal ini dilakukan guna meningkatkan daya beli warga dan menekan inflasi daerah. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Jeni Nura, iNews melaporkan. Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurti menegaskan persediaan beras Bulog masih aman. Ya, namun meski masa panen segera tiba, pemirsa, pemerintah tetap akan mengimpor beras untuk memperkuat stok beras di gudang Bulog. Sudah mulai banyak, Nawen sudah mulai panen, Radu Belatung sudah mulai panen,
Blora sudah mulai panen. Ini produknya sudah mulai ada. Ya. Ini nanti beras-beras ini akan dijual ke retail modern ya, dan juga ke pasar tradisional. Ini adalah beras lokal yang akan segera mengisi pasar dan harganya ini adalah harga yang sesuai dengan HET. Pemirsa, tidak hanya harga beras, harga cabai juga melonjak naik di sejumlah daerah. Ya, di pasar Cebongan, Sleman, Yogyakarta, harga cabai mencapai Rp95.000 per kilogram. Sementara itu di pasar tradisional Badak, Pandeglang, Banten, harga cabai tembus Rp120.000 per kilogramnya. Pasca pemilihan umum serentak dan jelang bulan Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pokok di Pasar Cebongan Sumber Adi, Sleman, Yogyakarta mengalami kenaikan. Harga cabai merah mengalami kenaikan harga mencapai Rp95.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp80.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai rawit pun naik menjadi Rp80.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp70.000 per kilogram. Tidak hanya cabai, kenaikan harga juga terjadi pada berbagai jenis sayuran, mulai dari Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogramnya. Cabai merah keriting dari 80 sampai 95 sekarang. Kalau cabai rawit? 70 sekarang 80. Itu kenaikan dari kapan sih Bu? Mulai setelah pemilu atau sebelum pemilu? Setelah pemilihan. Sayuran juga naik, timun baby, kacang, semua naik. Kalau sayuran cuma 1.000-2.000 lah. Sementara itu, harga berbagai jenis cabai di pasar tradisional Babak, Pandeglang, Banten mengalami kenaikan harga yang sangat drastis. Harga cabai merah keriting saat ini mencapai Rp100.000 dari sebelumnya dijual dengan harga Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Cabai rawit hijau dijual dengan harga Rp60.000 dari sebelumnya hanya di kisaran Rp40.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga tomat saat ini mencapai Rp16.000 per kilogram yang sebelumnya hanya Rp8.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai dan tomat sudah terjadi sepekan terakhir, dan kenaikan tersebut akibat petani mengalami gagal panen sehingga stok di pasaran berkurang. Itu kenaikannya waktu kapan? Udah nyampe seminggu. Oh, seminggu. Kalau untuk pedagang sini, kira-kira kenaikan ini akibat apa sih? Ini kan gagal panen. Oh, gagal Jadi panen. stok dari petaninya nggak ada. Biasa kan kalau gagal panen, jadi paling standar harganya. Di harga biasa ini kan melonjak, nggak ada barang stok. Dampak dari naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok ini membuat para pedagang mengalami penurunan pembeli hingga menurunkan omset. Para pedagang berharap agar pemerintah ikut serta menstabilkan harga di pasaran, terlebih bulan puasa sudah di depan mata. Dari Pandeglang, Banten dan Sleman, Yogyakarta, Iskandar Nasution, Gali Wisma, Ainus melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait harga beras, kami sudah terhubung dengan rekan Galuh Pandu di Pasar Induk Cipinang, Jakarta. Selamat siang, Galuh. Saat ini bagaimana kondisi ataupun harga beras di sana? Apakah sudah mengalami penurunan atau justru naik, Galuh? Arlista, Pram, dan pemirsa, harga beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur dapat kami informasikan bahwa sekarang sudah mulai berangsur turun. Dan penurunan harga ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir yang awalnya sempat mengalami kenaikan harga tertinggi pada 2 pekan menjelang pemilu, yakni dengan harga beras medium dari harga Rp13.000 naik Rp2.000 menjadi harga Rp15.000. Kemudian untuk harga beras premium dari harga Rp14.000 naik Rp2.000 menjadi harga Rp16.000. Dan saat ini harga sudah berangsur turun selama 1 pekan terakhir, yaitu untuk beras medium dari harga Rp15.000 turun menjadi Rp14.000 dan harga beras premium dari harga Rp16.000 turun Rp500 menjadi harga Rp15.500. Meskipun belum kembali ke harga normal, namun harganya sudah mulai berangsur turun dan diprediksi tidak akan terjadi kenaikan lagi pada periode selanjutnya karena sudah memasuki musim panen raya, yaitu pada bulan Maret dan juga April. Karena disebabkan kenaikan harga beras ini juga disebabkan karena kelangkaan yang diakibatkan oleh fenomena El Nino pada sepanjang tahun 2023 sehingga terjadi kelangkaan stok atau produksi dari panen beras ini. Dan sebagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi kelangkaan beras ini dilakukan pemerintah, yaitu dengan mengimpor beras karena sepanjang kelangkaan terjadi pemerintah kehabisan stok dari yang sudah dicadangkan oleh pemerintah sehingga langkah untuk mengimpor beras sudah cukup terlambat sehingga beras-beras yang ada di sekitar wilayah DKI Jakarta ini khususnya di harga distributor yang kami sampaikan itu tadi sampai saat ini masih belum mencukupi jumlahnya. Dan sementara itu yang dapat kami informasikan, kembali ke Anda,
Arlista dan Pram. Ya, melaporkan langsung dari Pasar Cipinang, Jakarta Timur, rekan Galuh Pandu, sudah ada penurunan harga beras di sana. Loh, bagaimana pemirsa dengan pantauan di Bandung, Jawa Barat? Kita akan langsung tanyakan, bergabung bersama rekan Ervan David di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat. Selamat siang rekan Ervan, bagaimanakah kondisi pantauan harga beras dan pasokan sembako lainnya di sana? Ya, Pram dan juga Arlista, 2 pekan menjelang bulan suci Ramadan ini sendiri, harga sembako dan kebutuhan pokok di Pasar Kosambi Kota Bandung ini sendiri naik tajam. Di mana untuk harga sembako dengan komoditas beras ini sendiri naik sebesar Rp5.000, di mana untuk harga beras dengan kualitas medium ini sendiri naik dari mulai harga Rp10.000 kini menjadi Rp15.000. Sementara untuk harga beras kualitas premium ini sendiri yang semula Rp15.000 kini menjadi Rp20.000 per kilogram. Meski pemerintah mendistribusikan beras bulog sebesar 2 kuintal untuk para pedagang di Pasar Kosambi ini sendiri, namun hal tersebut masih belum berpengaruh untuk menekan harga beras di pasar di Kota Bandung. Dan saat kami wawancarai sendiri dari pihak para pedagang dan juga pembeli sendiri ini, para pedagang mengeluhkan jika dirinya mengalami penurunan stok yang biasanya dapat menyetok 2 ton beras untuk dijual, namun untuk saat ini sendiri para pedagang hanya dapat menyetok 2 kuintal. Sementara untuk para pembeli sendiri mengeluhkan dengan terjadinya lonjakan beras yang cukup tinggi. Biasanya para pembeli ini sendiri dapat membeli beras dengan 1 karung, namun saat ini sendiri dikurangi menjadi hanya 10 kg saja. Dan selain harga beras ini sendiri, harga kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan di Pasar Kosambi ini sendiri. Harga kebutuhan pokok dengan komoditas cabai naik yang paling tinggi, di mana harga cabai rawit ini sendiri yang sebelumnya Rp80.000 kini menjadi Rp100.000. Sementara untuk harga cabai Tanjung ini sendiri Rp100.000 kini menjadi Rp120.000. Sementara untuk tomat sendiri yang semula harga Rp20.000 kini menjadi Rp24.000. Dan diprediksi untuk kenaikan harga sembako dan juga harga kebutuhan pokok ini sendiri akan terus terjadi hingga mendekati bulan suci Ramadan. Demikian Arlista. Baik Ervan, terima kasih banyak atas laporannya langsung dari Bandung, Jawa Barat, dan sebelumnya ada rekan kami Galuh Pandu di Pasar Induk Cipinang, Jakarta. Ya pemirsa, unjuk rasa mahasiswa tuntut pemungutan suara ulang di Polewali Mandar berujung ricuh. Ini siang akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa dari HMI Polewali Mandar diwarnai kericuhan. Massa meminta KPU mengevaluasi pemungutan suara yang diduga banyak kecurangan dan meminta pemungutan suara ulang dilakukan. Kericuhan berawal saat mahasiswa menyampaikan aspirasinya di kantor KPU Polewali Mandar. Namun demonstrasi memanas saat massa memaksa masuk ke kantor KPU untuk bertemu dengan komisioner KPU Polewali Mandar. Aksi tersebut dihalangi pihak kepolisian hingga berujung saling dorong dan kericuhan. KPU adalah bagaimana persoalan-persoalan kesalahan-kesalahan teknis di lapangan itu diselesaikan secara cepat. Karena jangan sampai terjadi lagi, karena sekarang kan sudah terjadi PSI khususnya di Kecamatan Pulau. Pihak KPU menerima masukan dari mahasiswa, namun tidak bisa melakukan pemungutan suara ulang karena melewati batas waktu. Persoalan keraguan sama penyelenggara, substansinya itu sih, apalagi khususnya teman-teman di lapangan. Tapi saya sudah menampung tadi, saya minta memasukkan beberapa data yang dimaksud supaya tidak hanya sekedar asumsi. Jadi katanya tadi sudah memasukkan juga data-data ke Bawaslu. Selain mendatangi KPU Polewali, massa juga melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bawaslu. Mereka meminta pengawasan pemilu diperketat dan pelanggaran ditindak tegas. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal Ainus melaporkan. Pemirsa, Komnas HAM menyampaikan telah menemukan dugaan pelanggaran netralitas aparat di pemilu 2024. Ya, dugaan pelanggaran itu terjadi mulai dari kepala desa hingga PJ Gubernur.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menemukan indikasi pelanggaran netralitas aparatur negara dalam pelaksanaan pemilu 2024. Komnas HAM menyebut menemukan dugaan pelanggaran netralitas aparatur negara. Yang pertama, ada 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang menyatakan dukungan ke salah satu peserta pemilu. Kedua, ada dugaan arahan Wali Kota Samarinda kepada jajaran untuk memilih peserta pemilu tertentu. Ketiga, viral video ajakan PJ Gubernur Kalimantan Barat mengajak memilih capres yang mendukung pembangunan IKN. Namun setelah video tersebut viral, PJ Gubernur mengklarifikasi pernyataannya. Pilih presiden yang memihak kepada pembangunan IKN. Kalau IKN dibangun, pasti Kalimantan Barat ini maju, ya. Mengklarifikasi pernyataan saya, jangan pilih capres yang tidak pro IKN. Bahwa pernyataan tersebut saya ungkapkan karena saya terlalu bersemangat dalam mewujudkan keinginan percepatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat. Informasinya, Komnas HAM telah sampaikan laporan temuan ini ke Bawaslu. Namun hingga kini, Bawaslu belum menerima surat resmi dari Komnas HAM atas laporan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, relawan Ganjar Mahfud yang juga Direktur Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi, menyebut Presiden Jokowi mirip Adolf Hitler. Islah juga menyebut bahwa Jokowi telah membegal demokrasi. Ini seperti Adolf Hitler, Pak Jokowi ini seperti Pol Pot, seperti Idi Amin, seperti Bokassa, seperti Gaddafi, seperti Saddam Hussein, dan seperti pemimpin-pemimpin lain yang seolah-olah ketika dia duduk dia lupa untuk berdiri. Nah ini yang kemudian membuat kita semua terperangah, dan gerakan-gerakan Pak Jokowi tanpa kita sadari ternyata sudah mulai merambah kepada apa yang disebut sebagai seorang politisi. Kita tadinya berharap Pak Jokowi menjadi seorang negarawan, menjadi seseorang yang disegani. Kita bermimpi bahwa Pak Jokowi ini seperti Yesus. Kita bermimpi Pak Jokowi ini seperti Nabi Muhammad, yang betul-betul tidak mau mengawetkan kekuasaan-kekuasaan manusiawi yang berada di sekitarnya. Ini yang kemudian membuat kita itu terperangah betul, dan apa yang dilakukan oleh Pak. Sementara itu, pemirsa, tokoh agama yang juga budayawan Frans Magnis Suseno atau yang biasa akrab dengan sebutan Romo Magnis menyebut demokrasi Indonesia mendapatkan pukulan besar dan bukan tidak mungkin akan seperti di Filipina. Dengan pilihan di luar negeri, di mana paslon kedua bukan hanya tidak mendapat 50%, tetapi kalah jauh. Tentu saja perspektif wawasan orang-orang yang berada di luar Indonesia adalah lain daripada orang-orang yang ada di Indonesia. Jadi tidak bisa menarik kesimpulan yang langsung, tetapi tetap perbedaan, misalnya tadi angkanya disebut paslon 3 mendapat di Amerika itu di atas 50%, yang lain-lain di bawah. Ya, ini begitu mencolok. Saya kira bahwa sangat besar kemungkinan demokrasi kita mendapat pukulan besar, kita katakan saja di Filipina kan. Mungkin ini catatan saya lebih dulu. Ya, pemirsa, dukungan Koalisi Perubahan terhadap semua langkah untuk mengungkap kebenaran dan menghasilkan pemilu yang jujur dan adil makin membuka lebar wacana penggunaan hak angket. Saat ini Koalisi Perubahan menunggu sikap dari PDI Perjuangan. Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon Presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, mendukung jika memang ada niat baik untuk mengungkap kebenaran terkait laporan dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 dengan cara hak angket. Saat ini mereka tinggal menunggu PDI Perjuangan. Akan menunggu apa yang dilakukan oleh PDI untuk mengajukan angket, ya. Kami sangat mendukung, sangat senang, ya. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya, kita siap, kita akan mengawal, kita akan cek sampai ke detail-detailnya, ya. Dan saya yakin pertemuan ini akan berlanjut.
Berbagai masalah terjadi di pemilu 2024. Salah satu yang masih menjadi pertanyaan adalah penggunaan aplikasi Sirekap sebagai penghitungan suara. Dalam sebuah surat pernyataan, PDI Perjuangan menolak penghitungan suara dengan aplikasi Sirekap. Surat ini ditujukan ke Ketua KPU. Menyusul PDI Perjuangan, DPP Partai Keadilan Sejahtera, PKS, juga resmi melayangkan surat kepada KPU untuk meminta menghentikan Sirekap dalam penghitungan perolehan suara pemilu 2024. Politikus PDI Perjuangan Adiana Pitupulu menegaskan hak angket merupakan pilihan konstitusi dan tidak boleh dilarang. Kesadaran setelah melihat temuan dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu membuka peluang komunikasi hak angket akan berjalan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03, di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR, dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Dengan berbagai temuan dugaan kecurangan, rakyat Indonesia berhak mendapatkan penjelasan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan jika suara akhir KPU hasilnya tetap sama seperti saat ini, PDI Perjuangan menegaskan akan berada di oposisi pemerintah. Ketika PDI Perjuangan masih dipimpin oleh Ibu Mega, kita punya sikap. Dan kemarin Bu udah sampaikan kepada kita semuanya, tidak ada kata mundur. Ketika kemudian kebenaran diamputasi, ketika konstitusi dan undang-undang sudah dikangkangi, maka hanya satu kata saja, kita lawan. Itu aja. Tapi cara kita cara konstitusional, bukan pakai yang ribut-ribut, yang bukan pakai yang ancur-mengancurkan, karena kita sudah punya pengalaman. Ya. Mau pengalaman pergantian kekuasaan cara 65, mau kita pakai melihat cara 98 begitu ya. Enggak lah. Kita udah belajar dari situ. Saya tidak tega melihat nanti yang dipersalahkan adalah kelompok-kelompok tertentu. Itu yang mesti kita... Pemirsa, antisipasi bahaya pinjaman online generasi muda di Makassar, Sulawesi Selatan mendapatkan edukasi melalui kantor digital salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Ya, selain mendekatkan diri dengan mahasiswa, Digital Lounge ini siap membantu administrasi keuangan generasi muda. Opening seremoni kantor Digital Lounge PT Bank CIMB Niaga digelar di kampus Universitas Hasanuddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kantor Digital Lounge Bank CIMB Niaga dinilai bisa mempermudah administrasi keuangan dan memberikan berbagai peluang berbisnis. Berbeda dengan di mal atau perkantoran, Digital Lounge area kampus sebagai wujud komitmen CIMB Niaga memberikan layanan perbankan digital bagi seluruh mahasiswa dan sivitas akademika UNHAS. Tujuan kita mengadakan ini adalah untuk mengintroduce dan juga membantu untuk literasi keuangan untuk para mahasiswa dan juga memberikan mereka tempat yang nyaman untuk mereka berkolaborasi, melakukan skripsi mereka dan juga untuk melakukan transaksi perbankan. Tidak hanya itu, CIMB Niaga juga memberikan edukasi pengelolaan keuangan demi mengoptimalkan aset sejak dini. Terlebih saat ini, marak tipuan pinjaman online, di mana kebutuhan gaya hidup menyebabkan generasi muda nekat meminjam uang lewat aplikasi online yang tidak diawasi oleh OJK. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ilyas Win, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Keterbatasan fisik tak mengurungkan niat para penyandang disabilitas meraih mimpi. Tekad, keberanian, dan intelektualitas membuat 2 penyandang disabilitas di Semarang berhasil lolos mengikuti seleksi penerimaan petugas pengamanan tingkat pusat tahun 2024. Ratusan peserta mengikuti seleksi penerimaan calon siswa anggota Polri dari jalur Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana atau SIPSS di Akademi Kepolisian Semarang. 226 peserta dari total pendaftar 1.251 calon lolos mengikuti seleksi tingkat pusat.
Di antara peserta yang lolos, diantaranya merupakan penyandang disabilitas. Mereka adalah Damara Prisma Suganda dan Hemriyadi menjadi 2 peserta seleksi penerimaan anggota Polri SIPSS. Lolosnya 2 calon siswa SIPSS ini membuktikan jika setiap warga negara mempunyai kesempatan dan kesetaraan yang sama menjadi anggota Polri, mulai dari tingkat tamtama, bintara, hingga perwira. Dari mulai tingkat daerah sampai tingkat pusat, memang ada 6 animo dari beberapa Polda. Dari 6 animo tersebut, setelah kita seleksi tingkat daerah, masuklah 3 orang. 3 orang masuk di tingkat pusat, saat ini masih berproses tingkat seleksi tingkat pusat, mulai dari akademis, kemudian psikologi, kesehatan, maupun hari ini kita melaksanakan asesmen terkait mental ideologi. Kesempatan bagi penyandang disabilitas fisik menjadi anggota Polri sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Seleksi perdana ini menjadi harapan bagi penyandang disabilitas untuk berkarir di kepolisian. Nantinya mereka akan ditugaskan di bidang seperti tenaga kesehatan, administrasi keuangan, dan tenaga laboratorium. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Musim durian telah tiba pemirsa. Pesta durian ini kembali digelar di Surabaya, Jawa Timur, menghadirkan buah durian unggulan. Di Jawa Timur ya pemirsa, dan pemirsa informasi ini juga sekaligus menutup jumpa kita di siang hari ini. Saya Pram Senjai dan rekan saya Arlista Hadi. Pemirsa, kami berdua pamit undur diri. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa. Berbagai jenis durian dari Jawa Timur seperti durian susu, durian montong lokal, durian kanjeng, dan durian kawuk dihadirkan dengan harga murah. Para pecinta durian pun bisa menikmati durian sepuasnya. Masyarakat mengaku senang dengan adanya festival durian karena bisa menikmati durian khas Jawa Timur. Salah satunya durian susu yang berasal dari daerah Pasuruan yang aman untuk penderita kolesterol. Ada festival durian dan duriannya macam-macam, Pak. Ada dari mana aja tadi, Pasuruan ya, Pasuruan, Banyuwangi, dan kita cobain satu-satu nih, ternyata rasanya beda banget rasanya. Enak, murah-murah, terus dipilihin. Seneng ya dengan adanya festival seperti ini? Wah, senang. Rasanya mantep nih. Beda-beda rasanya. Tiap daerah beda rasa, beda jenis. Jadi harus coba nih. Nah, itu aja. Harga durian yang murah meriah menjadi daya tarik. Bahkan dengan Rp50.000, pengunjung bisa makan durian sepuasnya. Dari Surabaya, Jawa Timur,